Terima kasih Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami perkenankan Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kehidupan kami dalam posisi apapun juga. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan, dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan, sehingga Kau hadir di tengah-tengah kebaktian tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang masih belum hadir di tengah-tengah kami, mungkin dalam perjalanan atau dalam keadaan juga. Engkau jamah mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjamah saat sore hari ini dengan urapan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, pujikan nyanyian ini dengan lebih sungguh, karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan ya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku
mengangkat tanganmu, selamanya kau hebat bagiku. Amin. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku, selamanya, selamanya kau hebat bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita angkat pujian yang ketiga, yang kedua. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amen. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, amin. Tangannya, amin. Sebab Tuhan apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Amin. yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan Menopang tangannya. Amin. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Tangannya, Tangannya, amin. tangannya, sebab Tuhan menopang
Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, dalam satu minggu ini mungkin saudara mengalami sesuatu yang terbaik atau gimana lah. Mari kita mau menyaksikan ruang kesaksian tempat ini. Saya beri kesempatan saudara ya. Mari saudara. Gimana? Kalau dia ada, saya menyaksikan cintanya Tuhan. Saya pikir dalam masa-masa yang sulit ini, saya pikir begitu susah ya kita ya. Posisi kita kejepit, terutama dalam soal ekonomi. Setiap sales datang garuk-garuk kepala saudara, sepi om. Ya saya bilang dijalani aja. Terus ada lagi beberapa juga datang. Sama dari saya dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Satu yang order, kaget saya. Masa? Saya bilang iya. Kenapa? Barangnya banyak yang kosong. Terus harganya menanjak. Cari uang tambah sulit. Terus saya ambil satu Alkitab, saya bacakan di Wahyu tentang kesulitan. Secupak gandum, beberapa dinar harus dibeli oleh manusia. Saya katakan kepada mereka, loh ini berlaku terus. Ya nanti kalau sudah masanya berlaku ya sebentar lagi kamu kan dengar kalau tahun 2003 ini kita akan mengalami krisis. Sedangkan pemerintah juga berkata begitu ya. Krisis akan melanda dunia. Yang masih untung saya bilang di Indonesia. Saya punya teman satu, dia supir, tapi ponakannya itu kerja di Australia, dapat beasiswa. Terus kerjanya apa? Saya tanya. Ya sekolah, kuliah sambil ngomong bayi. Terus saya bilang, ya, apa cukup di sana? Cukup om, kerja dia. Tapi minta ampun katanya sekarang. Biasanya kalau dibeli 25.000, sekarang harus beli 50.000 katanya. Kalau di Indonesia beli 10.000 masih naik 2.000, 20% ya saudaranya. Tapi kalau di luar sana, di Inggris, Amerika, baik mungkin saudara lebih tahu ya dari saya ya, Jerman itu sampai di Amerika Selatan itu sama aja saudaranya. Berarti apa? Saya bilang ini kedatangan Tuhan, bukan saya loh yang katakan, ini kamu baca. Saya berani bersaksi untuk mereka, supaya mereka juga tahu. Dan dia sebagai orang di luar seberang. Jadi saya juga katakan pada mereka bahwa satu ketika nanti siapapun, coba lihat di Alkitab, saya ingat nyanyian saya dulu tuh, di mana tidak ada satupun yang menyatakan soal kebenaran itu. Ini saya saksikan saudara, karena memang benar begitu. Sampai orang Arab juga sales saudara. Ya tetap dia tanya sama saya. Ya saya bilang, ini akhir zaman, kamu baca sendiri nih. Baca dia saudara. Nah ini kita perlu bersaksi untuk mereka supaya mereka juga selamat ya. Bukan kita saja yang selamat. Kalau hari ini saudara dan saya ada sampai saat ini, semua itu karena kemurahan Tuhan, bukan kekuatan kita ya. Tuhan masih memberkati kita, masih memberi sesuatu yang terbaik
supaya kita mau lebih sungguh-sungguh. Ya, ini saya saksikan saudara, karena saya tahu pada akhir-akhir ini semua pada sulit, bukan cuma siapa, si A atau si B, semuanya saudara. Puji Tuhan, saya ucap syukur kalau sampai hari ini saya ada, saya bisa bersaksi kepada mereka, saya bisa memuji Tuhan di tempat ini. Itu satu kemurahan Tuhan buat saya ya. Terima kasih kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara yang sudah juga ikut mendoakan saya ya. Amin. Jadi kita kalau mau melangkah di dalam kehidupan kita, biarlah kita melangkah menurut kehendak Tuhan, jalannya Tuhan. Kita tidak akan kekurangan. Kita tahu itu, karena Tuhan sudah melihat hati kita. Hati kita itu sungguh-sungguh apa enggak? Kalau sungguh-sungguh, pasti Tuhan dengar ya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian yang ketiga. Tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin. Di tengah gelombang dunia menakutkan, Hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhan penepi dosa, ku tegus Dia dekat. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin, dan tangan kasih-Nya memimpinku. haleluya. Gelombang dunia menakutkan, Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tiap langkahku Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat,
selalu. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya. Amin. Tinggal sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Di rumah Bapa surga yang kekal. Di rumah Bapa. Di rumah Bapa surga yang kekal. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang keempat, ikut Tuhan itu luar biasa. Walaupun ada penderitaan, masalah, persoalan, saya dan saudara itu sama. Pasti itu. Setiap manusia ada pergumulannya. Tapi ikut Tuhan itu sungguh indah ya. Kita angkat satu pujian, sungguh indah Engkau Tuhan. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu,
ku panggil namamu. Haleluya. Ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sekali lagi. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam bagian yang terpenting. Kita mempersiapkan hati kita. Tinggalkan semua. Kita fokus pada firman Tuhan, sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan mengurapi kita. Roh Kudus bekerja untuk kita, sehingga kita pulang dari tempat ini tidak sia-sia, tetapi membawa berkat yang luar biasa. Kita angkat satu pujian, boleh. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, terutama rohani kita. Tuhan melihat saat sore hari ini hadir di tengah-tengah kita. Bukan berbunga Bagum di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan, Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan terimakan tanpa bekerja. apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan
Bapak Ibu berdiri. Perhatikan mengapa di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. apalagi kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. saat ku perlu kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Mimbar kembali saya serahkan kepada Ibu Gembala. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Dengan kasih Kristus, saya minta Ibu Kus membawa kita dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat sore hari ini. Kami boleh kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, beribadah kepadamu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan di dalam puji-pujian ini Tuhan. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur kepadamu saat kami perlu Tuhan tahu, saat kami meminta Tuhan mendengar, dan di saat kami percaya Tuhan bekerja. Kami bersyukur pada saat malam hari ini Tuhan, Engkau juga bekerja di tengah-tengah kami jemaat-Mu Tuhan. Engkau urapi kami jemaat-Mu yang hadir pada saat sore hari ini, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah urapan-Mu mengurapi kami semua sehingga kami pulang dengan tidak sia-sia, tetapi kami pulang dengan membawa berkat yang dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Mengenal Roh Kudus. Mengenal Roh Kudus. Dalam abad 20 seringkali kita mendengar sebagai abad Roh Kudus. Ya, kenapa? Mengalami kegerakan rohani karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi seringkali juga kita mendengar pengajaran yang simpang siur, Bapak Ibu Saudara.
seringkali menimbulkan ekses atau dampak buruk ya, baik pertumbuhan rohani seseorang maupun dalam perkembangan dalam gereja. Nah, itu sebabnya penting sekali dalam pengajaran Alkitabiah di topik ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa sih kita kok perlu membahas bersama-sama soal mengenal pribadi Roh Kudus ini? Karena pengenalan akan Roh Kudus akan selalu memperkaya kita, memperkaya kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Dan memacu apa? Pertumbuhan rohani dari setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Saya mau bersaksi ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika itu zaman lama banget, saya masih kecil, di Bondowoso itu ada acara rohani anak-anak muda dari wilayah 5, Jember, Situbondo, Bondowoso, Prajekan, Wonosari. Mereka mengadakan acara anak muda, ya kan. Terus ada juga tamu dari Solo waktu itu, satu bis, saya masih ingat. Datang, seret. Terus mereka menyanyikan sebuah lagu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Wah, luar biasa, saudara. Nggak ngerti gimana gitu loh, saya tuh mengalami kayak spirit ya, mengalami kayak apa ya, keadaan spiritual di dalam badan saya ini, mengalami kayak berapi-api. Untuk nyanyi lagu ini sangat berapi-api gitu loh. Terus saking semangatnya saya ini sampai bisa nangis gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Berarti saya merasakan di dalam tubuh saya ini ada sesuatu kekuatan yang luar biasa, yang bukan apa ya, ketika kita worship, ketika kita menaikkan pujian itu kayak sesuatu yang aku ini pengen memuliakan Tuhan pada saat itu, kayak gitu. Nah, oke. Di sini kembali ke topik ini, saya akan bagikan Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, ya. Pengajaran lain mungkin memandang Roh Kudus itu hanya suatu apa ya, penjelmaan dan menyangkal. Mungkin ada yang beberapa menyangkal bahwa Roh Kudus itu siapa sih, gitu loh. Mungkin pandangan-pandangan itu berbicara bahwa apa? Oh, setan itu enggak ada. Setan itu hanya penjelmaan aja. Mungkin kayak gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bisa katakan Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya. Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat dari suatu pribadi. Yang pertama, Roh Kudus itu memiliki perasaan, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita mau buka sama-sama dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, slide show-nya. Dalam hitungan yang ketiga, Efesus 4 ayat 30. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendurhakai Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, dari sifat ini, janganlah kamu mendurhakai Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini punya perasaan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sifat pertama ini Roh Kudus punya perasaan. Ya. Sifat yang kedua, Roh Kudus ini memiliki pikiran. Roh Kudus memiliki pikiran, mengerti kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus
dalam Roma 8 ayat 27, bisa slideshow-nya bisa ditampilkan, Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, Roh Kudus yang kedua ini memiliki pikiran, mengerti kehendak Allah dan berdoa untuk orang-orang kudus. Lalu Roh Kudus ini apa, Bapak Saudara? Roh Kudus ini bisa menyelidiki segala sesuatu, ya. Bahkan yang tersembunyi. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, hal-hal yang tidak tersembunyi di dalam diri Allah. Lalu Roh Kudus bisa mengajar manusia. Dalam 1 Korintus 2 ayat 13 berkata, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, Roh Kudus juga memiliki kehendak, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu memiliki kehendak, memberikan karunia-karunia roh kepada orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan dari suatu pribadi, ya. Seperti kayak apa itu? Memimpin kita, orang-orang percaya ini ke dalam suatu kebenaran dengan cara berbicara, mendengar dari Bapa dan memberitakan yang akan datang. Coba Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya itu ya Roh Kudus, ia memimpin kita, ya, ke dalam seluruh kebenaran dengan cara berbicara. Kita mendengar dari Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus. Dia juga bisa berbicara untuk memberi hikmat, ya, membicarakan yang akan datang. Bukan ahli tiba-tiba, oh bedek-bedekan gitu, enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi bisa loh, kayak seolah-olah kalau dalam lingkup dunia kita kayak apa? Deja vu. Ternyata peristiwa ini aku pernah mimpi ya. Roh Kudus bisa berbicara kepada kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu yang nomor 2, Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan dari suatu pribadi. Poin yang kedua adalah menginsafkan dunia akan dosa. Coba dalam Yohanes 16 ayat 8, ini saya bacakan cepat ya buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus juga bisa menginsafkan dunia atas dosa. Yang poin nomor 3, Roh Kudus bisa melakukan mujizat juga.
Dalam Kisah Rasul 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Roh Kudus itu bukan sekedar pribadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia itu Allah. Apa buktinya? Roh Kudus itu adalah Allah. Coba kita buka di Kisah Rasul 16 ayat 7. Kisah Rasul 16 ayat 7. Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus bisa disebut juga Roh Yesus. Ya kan, dari ayat ini yang kita lihat. Nah, boleh dibuka lagi di 1 Korintus 6 ayat 11, slide show-nya. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di sini di ayat 1 Korintus 6 ayat 11, Roh Kudus ini disebutkan juga Roh Allah kita. Coba yang baris yang paling bawah. Memberi dirimu disucikan, kamu telah dikudus. Coba slide show-nya Arin. 1 Korintus 6 ayat 11. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Kalau kita perhatikan sepertinya seakan-akan ada dua pribadi, ya kan? Dalam nama Tuhan Yesus dan, bukan atau loh, dan dalam Roh Allah kita. Roh Kudus ini bisa disebutkan dalam Roh Allah, dalam Roh Allah kita. Nah, terus Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa-Ku dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan tinggal bersama-sama kalian untuk selama-lamanya. Penolong itu ialah Roh Allah, ya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa disebut yang pertama Roh Yesus, ya kan? Roh Kudus bisa disebut dengan Roh Allah kita. Dan Roh Kudus bisa juga disebut penolong yang lain, itu artinya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, oke, kita mengenal pribadi Roh Kudus ini sama dengan Roh Allah ya. Nah, sifat-sifatnya ini bagaimana? Sifat-sifat yang dimiliki Allah atau Roh Kudus. Sifat-sifatnya yang pertama omniscient ya. Allah ini maha tahu. Allah ini maha tahu. Yang nomor dua, Allah itu maha hadir, Bapak Ibu Saudara. Omnipresent ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Ini saya bacakan Mazmur 139 ayat 7 sampai 12.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari di hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. 139 ayat 11, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Di dalam sini Allah itu maha hadir, omnipresent, ya. Roh Kudus juga maha hadir. Yang nomor 3, Roh Kudus ini maha kuasa, Bapak Ibu Saudara, omnipoten. Ya. Kalau kita seringkali mungkin mendukakan Roh Kudus, mungkin kita juga bisa mendustai Allah, mendustai Yesus. Kedudukan Roh Kudus itu sama dengan Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ya, biarlah kita ini mengenal pribadi Roh Kudus, Bapak, Ibu, Saudara. Saya ulangi ya. Bukti Roh Kudus adalah Allah. Yang pertama, Roh Kudus disebut dengan Roh Yesus. Yang kedua, disebut dengan Roh Allah kita. Disebut dengan penolong yang lain, atau disebut Roh kebenaran, ya Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu bukan sekedar pribadi, tapi Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus menyatakan reaksi dari suatu pribadi. Supaya apa? Dia memberi perintah, ya, agar kita ini taat terhadap perintah-perintahnya. Roh Kudus bisa bereaksi ketika ditentang, ya. Roh Kudus ini bisa bereaksi ketika ditentang. Ada dalam Kisah Para Rasul. Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Itu kutipan ayatnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia bereaksi ketika ditentang. Roh Kudus ini juga bisa berduka cita, ya. Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan dari suatu pribadi yang tadi kita sudah bahas, memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran dengan cara berbicara, ya. Kita perlu mendengar dari Bapak kita perlu mendengarkan dari Tuhan. Suatu apa yang terjadi yang ada di depan, kita perlu berdoa, Bapak Saudara. Kita perlu
lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Kita perlu minta hikmat, ya. Dan satu tuh, ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita melayani sesama kita, seperti tadi yang sudah di-sharingkan oleh Bapak Chandra, dengan tidak kita sadari, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bisa melakukan mujizat, ya. Orang yang nggak percaya jadi percaya, itu bukan kuat dan gagah kita, tapi semua adalah pimpinan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Ya, khotbahnya nggak panjang-panjang, silakan pemain musik maju ke depan. Minggu ini kita membahas mengenal pribadi Roh Kudus. Minggu yang akan datang kita membahas tentang Roh Kudus lagi. Tapi Roh Kudus di Perjanjian Lama, Roh Kudus di Perjanjian Baru, dan nanti ada baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang, mari Bapak Ibu Saudara, kita ini perlu merefleksikan diri, ya. Kalau kita ingat, apakah Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa yang hebat? Bagaimana ya ketika kita ditanyai sama orang lain di tempat kerja kita, di luar, Roh Kudus itu kayak apa sih? Apakah suatu pribadi yang ada di pribadi kamu misalkan, atau Bapak Ibu Saudara sama teman-temannya ditanyain? Kita bisa menjelaskan Roh Kudus itu melalui kata-kata, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menjelaskan Roh Kudus itu melalui sesuatu kemustahilan, sesuatu yang bisa mengajak mereka mengenal sama Tuhan, kayak gitu. Kita juga bisa merenungkan, apakah Roh Kudus itu lebih rendah kapasitasnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus? Enggak, Saudara. Roh Kudus itu sama, Trinitas, Tritunggal, ya. Oke, silakan tutup Alkitabnya Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Roh Kudus Kau hadir di sini. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu, manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Roh Kudus, ku mengasihimu, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku
buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus, mari menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Stefanus Chandra. Terima kasih Tuhan. Di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sadari saudara, setiap kehidupan yang kita lalui dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, kita akan memakai kekuatan sendiri. Apakah kita bisa berjalan? Saya katakan bisa saudara. Tetapi kita harus sadari semuanya itu. Tanpa tuntunan kuasa Roh Kudus,
tanpa pendamping Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saya katakan kita akan salah arah, salah tujuan. Mari kita sadari dan kita pakai hikmat yang dari Allah. Kekuatan Roh Kudus itu begitu luar biasa, saudara. Jikalau kita mau bersekutu lebih dalam lagi. Di setiap pribadi lepas pribadi, apa kita ada roh? Ada. Tetapi sampai seberapa pemeliharaan roh yang ada di dalam diri kita, kita pelihara. Sudahkah roh kita meluber-luber seperti yang Tuhan inginkan? Saudara yang bisa menjawab sore hari ini. Tuhan berkemurahan malam hari ini. Dia mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau saudara yang sudah dekat dengan kuasa Roh Allah, mau berkomitmen untuk mencari kuasa Roh Kudus, kehidupan kita akan lebih mudah, saudara. Kehidupan kita akan dituntun begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberi pendamping yang setia kepada kami, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu. Diwasikan akar-akar rasakan atakaralara Yesus. Tuhan akan rasakan akar Yesus. Yesus kuning kana kalara tekan kuasa kalara Yesus. Oh, haleluya. Kau Allah yang baik. Kiawasakan akara Yesus. Kiawase rasakan akalalala. Kiawasakan akalalala se. Kuarase. Kiawase. Yesus kuanase. Yesus kuanase. Oh, haleluya. Haleluya. Dia wasenya nalasakan anakarala. Dia wasenya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami merasakan kuasa Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan kami imani bahwa kuasa Roh Kudus-Mu begitu luar biasa Bapa. Kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kehidupan kami, menuntun kehidupan kami Bapa. Mari Bapa, di hari yang akhir ini Bapa, kami butuh kuasa Roh-Mu untuk menuntun kehidupan kami semakin hari semakin indah di hadapan Engkau Bapa. Janganlah ada di dalam pikiran kami Bapa untuk mengandalkan kekuatan yang dari kami, karena kami menyadari semuanya itu akan sia-sia. Tetapi jika kalau kami bersekutu dekat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kedamaian, sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan firman yang sudah kami dengar. Engkau pakai hamba-Mu, semakin hari semakin heran di hadapan kami.
supaya banyak jiwa-jiwa mengerti akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pelayanan Saudara Kefas. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya bacakan pengumuman sepekan. Hari Jumat ada doa malam jam 7 sampai jam 8, 1 jam saja. Dimohon saudara yang tergerak untuk datang bertekun bersama-sama berdoa, menjadi kekuatan kita. Hari Sabtu Komsel remaja jam 5 sore. Hari Minggu sekolah minggu jam 9 pagi. Hari Minggu sore ibadah raya jam 4 sore. Yang bertugas menjadi WL Bapak Febri, singer Saudari Abi dan Saudari Ella, asyar Bapak Ibu Yosep, kolektan Bapak Wahyudi, LCD Saudari Livia, video Saudara Kenso dan Altan, musik Saudara Theo, Bapak Stefanus Chandra dan Saudara Bebe. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Kefas. Kita doakan juga yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Ibu Wijayanto, Ibu Venam, juga anak Sam dan Kenso. Kita mau juga doakan Ibu Gembala yang rencana untuk pelayanan di Bondowoso ya. Biar Tuhan selalu menolong, berapi-api di dalam melayani Tuhan. Kita mau doakan juga Saudari Ella yang akan mengadakan perjalanan studi tour ke Jogja beberapa hari, supaya Tuhan tolong anak muda ini. Kita doakan juga Bapak mertua Bapak Yeremi di rumah sakit
Surabaya, yaitu besannya Om David ya. Kita mau doakan juga Bapak Endo yang ada di rumah sakit. Kita mau selalu mendoakan, saling bertekun di dalam doa. Juga saudara-saudara kita, Ibu Wati, Bebe, Ibu Rika yang tidak enak badan, kita mau saling mendukung di dalam doa. Dan semua sidang jemaat kita untuk tetap sehat, kuat di dalam menghadapi hidup ini. Saya kira tidak ada pengumuman lain. Kita akhiri ibadah pada saat sore hari ini. Semua saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, terima kasih Yesus. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkau baik bagi kami Yesus. Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Allah itu berbicara dengan roh kami. Biarlah Tuhan kami peka, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup ini. Beri kepada kami Tuhan hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih pada saat kami diingatkan, pada saat kami ditegur, pada saat kami diajari, kami mau mengerti bahwa kami mampu Tuhan karena penyertaan-Mu selalu ada. Selagi kami ada hidup ini Tuhan, kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri, Roh Allah kami, Roh yang Kau berikan untuk menolong kami di zaman kemurahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Saat ini kami berdoa bagi ibu-ibu, bagi saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun, baik Ibu Wijayanto, Ibu Venam, anak Sem dan Kenso yang Tuhan berikan perpanjangan umur. Kiranya dengan berkat perpanjangan umur ini semuanya bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau melihat satu persatu yang saat ini tidak hadir dalam kelemahan tubuh, satu persatu Engkau tahu dan Engkau akan sembuhkan Tuhan. Terima kasih. Kami teringat akan Papa mertua Yeremi yang masuk di rumah sakit sore hari ini. Tuhan tolong masa tuanya ini dia tetap bisa di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Fejang, Engkau juga sembuhkan, berikan kekuatan sehingga hamba-Mu ini tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saudara-saudara kami yang sudah disebutkan satu persatu Engkau tahu. Terpujilah namamu, dan saat ini kalau kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menyertai, firman Allah yang selalu menuntun kami, Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu memberkati, menyertai kami, keluar masuk kami, dimanapun kami berada, kami selalu bersamamu. Kami ucapkan syukur hanya di dalam satu namanya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita.